bahan baku apa yang paling banyak secara gramnya. Jadi secara beratnya. Jadi yang disebut pertama kali, misalnya ada sebuah produk dia sebut pertama kali tepung terigu, terus keduanya air, ketiganya susu gitu. Berarti yang dari satu produk itu yang paling banyak digunakan, yang paling berat itu adalah yang tepung terigu. Yang kedua adalah tadi apa saya nyebutnya tuh air ya. Yang ketiga adalah susu. Dok, sebenarnya ribet gak sih ngebaca tabel itu tuh, tabel info nilai gizi itu di produk kemasan? Karena kan banyak Kalau tuh udah biasa, angka-angkanya. enggak. Kalau udah Kalau udah biasa biasa enggak. nggak ribet. Berarti kalau belum Tapi kebiasa kalau ribet dong. ya, kalau belum biasa agak bingung gitu Heeh. karena banyak jebakan Batman-nya. Banyak jebakan Batman. Dan biasanya Iya, kan banyak itu, jebakan Batman-nya. biasanya kan si tabel itu kan kecil-kecil juga ya dok ya. Saya pernah Iya. Ah, belanja sama orang tua disuruh baca tabelnya, ya akhirnya nggak ngebaca juga karena bagi mereka tuh yang ya bagi yang sudah lanjut usia kekecilan ya kan harus pakai kacamata. iya. Nah kalau memang menurut Dokter Santi kalau udah kebiasa itu nggak ribet, terus gimana sih emang cara membaca tabel informasi nilai gizi itu dok? Kalau buat ini nasihat buat sesama yang udah sepuh gitu ya. Ah, Saya udah sepuh juga nih termasuk nih gitu. Kalau mau gampang difoto gitu kan. Habis itu digedein. ya benar tuh, Ya benar. kan? Kan nggak mungkin kemana-mana kita kadang lupa bawa kacamata gitu. Tapi kalau handphone rasanya sih kemana-mana Bawa kita pasti pasti ya, bawa handphone kan. Jadi foto aja terus digedein gitu. digedein, Nah terus benar-benar. eh, eh, yang pertama kali harus dibaca sebenarnya kalau mau gampang baca komposisi aja. Mm, Karena di komposisi itu hmm, disusun berdasarkan bahan baku apa yang paling banyak secara gramnya. mm, Jadi secara beratnya. Jadi yang disebut pertama kali, misalnya ada sebuah produk dia sebut pertama kali tepung terigu, terus keduanya air, ketiganya susu gitu. mm, Berarti yang dari satu produk itu yang paling banyak digunakan, yang paling berat itu adalah yang tepung terigu. mm, Yang kedua adalah tadi apa saya nyebutnya tuh air ya. mm. Yang ketiga adalah susu. Tapi kalau misalnya dia bilang uh, komposisinya susu, pewarna, garam misalnya, Mm, berarti yang paling banyak adalah susu, komposisi kedua garam. mm. Apa tadi saya ngomong? Pokoknya urutannya itu yang Urutan, disebut pertama mm, itu adalah bahan baku yang paling banyak, yang paling berat yang digunakan untuk membuat produk tersebut. mm, Sehingga kalau kita mau cepat menilai produk ini cocok atau tidak untuk kita, mm, baca aja biasanya 3 komposisi pertama yang disebut, mm. itu kalau cocok biasanya oke. Gitu. Oke, Misalnya gini, kalau nggak cocok biasanya nggak oke. Misalnya saya pantang, mau berpantang gula, gula. misalnya. Mm, Terus saya mau mengkonsumsi kopi susu, misalnya. mm, Nah, kalau di kopi susu itu disebutkan uh, kopi, terus ada susu, susu. yang ketiganya misalnya gula, berarti Mm, kan 3 di awal itu disebutkan gula, padahal saya ingin berpantang gula, maka sebaiknya dihindari. oke. Biasanya tiga pertama itu yang berpengaruh, tapi saya tidak membatasi ya, itu Mm. biasanya selalu ada yang di luar biasa. Tapi kan Itu dok, untuk yang tapi kan dok kalau yang sorry di komposisi yang beberapa yang disebutin pertama kadang ada dalam kurungnya juga. Misalkan susu berapa persen, misalkan 50% atau mm-mm, mm-mm, kopi 20%. Jadi apakah memang urutan itu memang benar-benar menentukan mm-mm. banyaknya bahan di produk itu atau memang kita harus teliti lebih teliti lagi nih. Oh, kalau ada dalam kurung persennya, oh berarti persennya harus diperhatikan. Tetap walaupun di dalam kurungnya itu berapa persen, Mm-mm. tetap kalau dia disebutkan pertama, jumlah yang digunakan dalam produk itu lebih berat daripada yang disebut Hmm, kedua. Itu oke. urutan internasional. Pokoknya disebut Hmm, pertama, dia paling banyak, oke. disebut kedua, dia lebih sedikit, disebut ketiga. Makin belakang disebut, makin sedikit jumlah yang digunakan. Mm-mm. Oke. Nah, Oke, ini next ya. oke. Kita mungkin sambil memperlihatkan ini ya dok ya, tabel informasi nilai gizi dari Kementerian Kesehatan dok ya.
Biar sahabat sonora Boleh, yang boleh. menonton lewat YouTube juga bisa Biar terbayang gampang nih. gitu kan. Karena kan kita akan sama-sama Ya. membedah ya, ada apa saja nih yang ada di tabel informasi nilai gizi. Boleh untuk operator ya untuk dibantu menampilkan nih informasi nilai gizi dari Kemenkesnya. Mungkin bisa sambil lanjut aja, Dok. Oke. Nah, di informasi nilai gizi, jebakan Batman. Oh, jebakan Batman. Ntar saya diomelin sama produsen makanan gitu ya. Tapi ini dibilang jebakan, nggak jebakan, dibilang nggak jebakan juga jebakan gitu kan. Jadi silahkan sahabat sonora menginterpretasikan sendiri setelah saya ceritakan ini apa gitu ya. Jadi yang pertama di bawah informasi nilai gizi itu adalah takaran saji. Oke. Takaran saji itu bukanlah isi yang di dalam satu kemasan. Jadi misalnya takaran sajinya 100 gram. Tapi kalau kita lihat, kita balik ke depan, satu kemasan misalnya beratnya 300 gram. Maka seluruh nilai yang ada di informasi nilai gizi, kalau kita konsumsi satu bungkus itu semua 300 gram, maka nilainya harus dikali 3. Kebayang nggak? Oke. Ini di YouTube sudah tertampilkan nih informasi nilai gizi. Ini kalau di yang Kemenkes ini jumlah persajian ya judulnya, Dok ya? Iya, iya. Jadi jumlah takaran saji itu adalah jumlah yang dianggap oleh produsen akan dikonsumsi oleh konsumen dalam satu kali makan. Tapi bisa aja misalnya takaran sajinya 100 gram, kalau dalam satu kemasan 300 gram, terus konsumennya nggak mau nih makan 100 gram, dia mau makan 300 gram, berarti satu bungkus itu dimakan semua, maka nilai yang ada di bawahnya itu, ya lemaknya, ya proteinnya, ya gula, harus dikali 3. Karena nilai yang tercantum di situ adalah nilai per satu takaran saji. Jadi kalau kita makannya satu kemasan itu berapa takaran saji, maka nilainya harus dikali berapa. Kebayang nggak? Tergantung misalkan nih kalau yang di poster Kementerian Kesehatan ini takaran sajinya adalah 2. Berarti kalau dia makan satu bungkus, berarti itu dikalikan 2 ya? Tergantung di bawahnya itu jumlah sajian per kemasan berapa. Kan di bawahnya lagi ada jumlah sajian per kemasan. Kalau jumlah sajian per kemasan 2, berarti satu kemasan ini harusnya dimakan oleh 2 orang atau harusnya dimakan 2 kali. 2 kali. Oke. Tapi kalau kita makan semuanya, maka harus dikali 2. Kebayang nggak? Kebayang, Dok. Nggak bingung ya? Iya, nggak bingung. Oke. Nanti kalau sahabat sonora ada yang bingung, boleh DM saya, nanti saya jelaskan secara pribadi. Atau boleh langsung nanya aja ya ke WhatsApp ya, 0812 atau kalau sekarang 112 9200. boleh langsung nanya. Betul sekali. Lanjut lagi, Dok. Kita masih ada 2 menit. Setelah itu kan di bawahnya jumlah persajian energinya kan. Jadi energi berapa total kalorinya. Kembali lagi, kalori yang tercantum di situ itu adalah kalori yang per satu sajian. Tapi kalau dia bilang kalori per kemasan, berarti totalnya. Gitu. Jadi kita bacanya juga mesti lihat ini jumlahnya jumlah per satu persajian atau per kemasan gitu. Nah, terus yang angka di bawahnya ada lemaknya sekian, ada proteinnya sekian, ada karbohidratnya sekian, gulanya sekian. Itu adalah semuanya itu per satu takaran saji. Jadi kembali lagi lihat ke atas. Kalau takaran sajinya misalnya 50 mili, terus satu kemasan itu isinya misalnya 250 mili, berarti harus dikali 5 kalau kita makan semua gitu. Kalau kita makan seperberapa ya tinggal dikali lagi seperberapa. Kebayang ya? Kebayang, Dok. Nggak bingung kan? Mas Sony nggak bingung kan ya? Itu tadi ya, kalau yang belum kebiasa pasti akan ribet dan pasti akan lama juga nih nangkring di depan rak minimarketnya ya. Akan kebaca banget ya.